88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang. Pagi hari ini seperti biasa di hari Minggu kita akan bersama di Dunia Anak kurang lebih 50 menit ke depan sampai mendekati pukul 11 kita akan bersama teman-teman kita yang sudah hadir di studio Pro 4 pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kita hari ini di Dunia Anak akan bersama dengan Sanggar 3D Management. Di studio Pro 4 juga sudah ada teman-teman Kak Mita yang akan ngobrol bareng kita di Dunia Anak pada pagi hari ini dengan tema serunya bermain dan mengembangkan bakat di studio 3D. Dan pagi hari ini sudah ada 3 seperti biasa, ada Samuel, ada Naura dan juga ada Rafael. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Halo, apa kabarnya nih pagi hari ini? Baik. Baik ya. Nah, pagi hari ini kita kan bakal ngobrol tentang serunya bermain dan mengembangkan bakat di studio 3D Management. Nah, setelah itu nanti apakah teman-teman akan membawakan sebuah cerita untuk Kak Mita pagi ini? Ya. Oke, kalau begitu sebelumnya kita bakal kenalan dulu ya sama teman-teman kita pagi ini pendengar. Dan dimulai mungkin dari teman kita yang bernama Samuel dulu. Halo Samuel, boleh deh kenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Samuel Bernito Arzora. Oke, sekolahnya di mana, umurnya berapa sekarang ini? Sekolahnya di SD Negeri 106 Palembang di Sako. Oke. Umur saya 12 tahun. 12 tahun. Nah, kalau yang cewek ini siapa nih? Naura Putri Everlia. Oke, sekolahnya di mana? SD 17 Kayagung. Kayu Agung ya, jauh ya ke sini jadi. Ya. Nah, kalau yang satunya ada siapa nih? Rafael Raidi. Nah, jadi kita pagi ini pendengar, dulur-dulur, bencak biasa kita bakal ngobrol ya tentang serunya bermain dan mengembangkan bakat di studio 3D Management. Kayaknya Kak Mita mau tanya-tanya dulu deh sama teman-teman kita ini, kira-kira dari kapan sih mereka bergabung bersama Sanggar 3D Management? Kalau dari Samuel sendiri, sejak kapan sih Samuel bergabung sama teman-teman di Sanggar 3D Management? Sudah lama. Sudah lama. Dan apa aja yang sering Samuel lakukan ketika lagi bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya? Belajar acting. Belajar acting. Ya. Sejauh ini Samuel pernah nggak sih ikut-ikut lomba atau Samuel memenangkan suatu kejuaraan atau kayak runner up, kayak lomba-lomba gitu, pernah nggak sih? Pernah. Apa aja itu? Pernah ikut lomba nasional di seluruh Indonesia. Lomba fashion show. Lomba fashion show. Ya. Dapat juara berapa itu? Dan satu dari ratusan peserta. Wow, keren banget ya teman-teman Samuel ini. Nah, sekarang Kak Mita sama Naura deh. Sejak kapan Naura bisa bareng-bareng sama Sanggar 3D Management ini? Baru 2 ya? bulan. Baru 2 bulan. Iya. Naura pernah ikut lomba-lomba juga nggak sih sebelumnya? Pernah. Di Palembang pernah juga ikut lomba fashion show. Juara 1. Oke. Terus tuh di tingkat nasional juga pernah. Itu lomba fashion show juga juara 4. Oke, juara 4. Keren banget ya teman-teman. Nah, kalau Rafael sendiri gimana nih Rafael? Udah berapa lama main-main sama Sanggar 3D Management? 3 tahun, lama ya. Nah, itu ngapain aja biasanya? Ada lagi? Lomba nyanyi. Selain itu pernah ikut lomba-lomba nggak? Lomba apa dan juara berapa? Lomba fashion show juara 3. Nah, kalau itu tadi kita tanya-tanya sama teman-teman kita ya, dia pastinya bermain dan juga mengembangkan bakat bersama Sanggar 3D Management. Nah, kalau kita tanya nih, kira-kira kalau Samuel, Naura sama Rafael ini punya hobi apa sih? Nah, kita dari Samuel dulu. Samuel hobinya apa? Acting. Acting. Wow, keren. Selain acting? Selain acting, fashion show. Fashion show. Terus ada lagi nggak hobi-hobi lain seperti membaca buku, berenang atau apa? Membaca buku. Membaca buku. Nah, kalau Naura sendiri gimana nih? Hobinya apa aja? Hobinya lomba fashion show, lomba, terus tuh membaca buku. Membaca buku. Oke, pinter banget ya. Nah, Rafael sendiri gimana Rafael? Fashion show dan nyanyi hobinya. Hobi main bola juga nggak? Iya, main bola biasanya sama siapa?
kawan-kawan. Kalau di sekolah kegiatan kalian apa aja sih selain di sanggar? Biasanya kan di sekolah kayak ada lomba-lomba juga atau mungkin ada bermain sama teman-teman. Kalau Rafael kalau di sekolah sering ngapain? Menyanyi, keren banget. Nah, kalau Samuel kalau lagi di sekolah aktivitasnya apa aja? Belajar. Belajar dan bermain mungkin sama teman-teman? Ya, Keren banget. Nah, Naura sendiri gimana kalau kesehariannya di sekolah, Naura? Belajar, bermain, Kalau di sekolah paling seneng Naura main apa? main kejar-kejaran sih dengan kawan. Kejar-kejaran ya, Iya. terus sembunyi-sembunyi ya. Iya. Oke, memang anak-anak usianya mereka ini lagi senang-senangnya main sama teman-temannya kalau lagi di Iya. sekolah. Nah, itu tadi perkenalan singkat kita bareng 3 teman kita, ada Samuel, Naura, dan Rafael pendengar. Nah, kalau teman-teman pengen lebih banyak tahu dan nantinya mereka akan bercerita, tetap di Pro 4 siang hari ini di Dunia Anak karena kita akan puterin dulu nih satu lagu. Teman-teman kita bakal ikut nyanyi ya. Lagu yang pertama dengan judul Bintang Kecil. Oke? Kami putarkan lagunya ya. Teman-teman disimak, teman-teman kita mau nyanyi dulu. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kamu siap? Ayo kita nyanyi bersama. Waktunya kita bergembira. Kita akan dengerin teman-teman kita akan Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. boleh lanjut aja nih. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ada seorang janda yang sudah sendiri. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati injak bumi. Sisa hidupnya dan membantu bekerja kadang. Kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau Suatu hari,
Saat Mbok Sirni bekerja di ladang, ia didatangi raksasa yang amat besar dan berwajah menyeramkan. Mbok Sirni ketakutan. Ampun, ampun, jangan makan saya. Mbok Sirni menjerit. Jangan takut, aku tidak akan menangkapmu. Raksasa itu mendekati Mbok Sirni. Bukan, aku ingin seorang anak, tanya raksasa itu. Mbok Sirni mengangguk dengan ketakutan. Aku akan memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Aku harus baiki anak itu lagi kepadamu setelah berumur 6 tahun untuk tanpa pasti dengan amat lezat. Mbok Sirni menyetujuikan syarat itu. Raksasa itu memberikan biji timun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, ada satu timun yang paling besar dan berkilau seperti emas. Ia pun memetik. Saat dibelah, alangkah terkejutnya ia melihat bayi perempuan cantik dan bersih di dalam timun tersebut. Mbok Sirni memberi namanya Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik budi dan cantik jelita. Mbok Sirni menyayangi dengan sepenuh hati. Suatu hari raksasa itu mendatangi kembali. Ia menagih janji Mbok Sirni 6 tahun yang lalu. Mbok Sirni amat ketakutan. Ia tidak mau melepaskan timun emas begitu saja untuk disantap raksasa itu. Mbok Sirni mencari agar raksasa itu pergi. Hai raksasa, timun emas belum pantas untuk kamu makan. Tubuhnya masih kecil. Kembali 2 tahun lagi, tubuhnya akan besar dan matang. Akan enak untuk disantap. Baiklah, aku akan kembali 2 tahun lagi, kata raksasa. Menyetujui syarat pergi meninggalkan gubuk Mbok Sirni. Semakin hari, Mbok Sirni memakin menyayangi timun emas. Ia cemas dan sedih jika teringat janji kepada raksasa. Mbok Sirni terus berdoa agar anaknya selalu selamat. Suatu malam ia bermimpi agar timun emas selamat dari cengkraman raksasa. Mbok Sirni harus menemui petapa di Gunung Gudul. Paginya, Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul menemui petapa seperti dia mimpinya tadi malam. Petapa itu memberinya 4 buah bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal diri dari terkaman raksasa. Lalu Mbok Sirni kembali ke gubuknya dan memberikan 4 bungkusan penangkal tadi kepada timun emas. Anakku, gunakan 4 bungkusan ini sebagai penangkal dan pelindungan dari raksasa itu. Terus berdoalah anakku, kata Mbok Sirni memeluk timun emas sambil menangis. Paginya raksasa itu datang untuk menagih janji. Hei, mana anakmu, timun emas? Aku sudah ingat, saya lapar. Raksasa itu semakin mendekati gubuk Mbok Sirni. Sementara itu, Mbok Sirni meminta timun emas keluar lewat pintu belakang. Pergilah anakku, jangan sampai raksasa itu melihatmu. Cepat! Pinta Mbok Sirni. Mengetahui keadaan semakin genting dan dengan berat hati timun emas segera berlari lewat pintu belakang. Sayangnya mata raksasa itu jeli melihat timun emas berlari. Timun emas, kamu mau lari kemana kamu? Aku tidak bisa mengejarmu. Itu hampir mengampas tubuh timun emas. Namun timun emas teringat akan 4 bungkusan yang diberikan Mbok Sirni kepadanya. Dengan berburu-buru, ia membuka bungkusan pertama yang berisi biji timun. Ditebarlah biji itu di sekitar hutan, berubah menjadi ladang timun yang berbuah lebat. Raksasa pun memakan habis timun di ladang hingga bertambah kekuatannya. Ia kembali mengejar timun emas. Timun emas amat takut. Ia kembali membuka bungkusan kedua yang berisi jarum alam. Membukanya dalam sekejap, tubuhnya
pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa meringis kesakitan, namun dengan kakinya ia berdarah-darah. Raksasa masih bisa terus mengejar tanpa pikir panjang. Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam dengan ditaburkannya sekitar hutan pun menjadi lautan luas. Lagi-lagi dengan kesakitannya raksasa dapat melewati. Timun Mas mulai bersara. Ia melihat bungkusan keempat, bungkusan terakhir. Tuhan, selamatkan diriku. Ia berdoa sambil menabur sisa dari bungkusan keempat yang berubah teriris dalam hitungan detik. Terbentuk lautan lumpur yang mendiri. Raksasa terjadi di dalam. Ia tenggelam dalam lumpur panas. Ia dan akhirnya mati. Timun Mas mengucapkan syukur. Ia kembali ke gubuk manusia Mbok Sirni yang sedang menangis cemas. Melihat kedatangan Timun Mas, Mbok Sirni langsung memeluk anaknya. Akhirnya mereka hidup damai dan bahagia selamanya. Oke, keren banget cerita Timun Mas pagi ini, pendengar. Kita bersama teman-teman kita dari Sangga 3D Management, ada Samuel, ada Naura dan juga Rafael. Nah, setelah tadi mereka bacain dongeng buat kita tentang Timun Mas, kali ini teman-teman kita juga bakal nyanyi lagu Laskar Pelangi. Oke, kita putarkan sekarang dan kita bakal dengerin teman-teman kita nyanyi lagu Laskar Pelangi. Kita menaklukkan dunia, berlari-lari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga.
Oke, keren banget ya teman-teman. Teman kita pada pagi hari ini nyanyiin lagu Laskar Pelangi. Nah, kita akan break sebentar sebelum nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita bareng 3 teman kita di dunia anak pada pagi hari ini. Tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melihat kau bahagia dengannya, aku terluka. Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya, aku terluka. Melihat kau bermesraan dengannya, ku tak bahagia. Melihat kau bahagia, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan
Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar audiens dari berbagai usia. Usiaku berubah, balas cintamu bunda, pelitaku, penerang jiwaku dalam setiap waktu. Oh, tahu kau berharap dalam doamu, tahu kau berjaga dalam langkahmu, tahu selalu cinta dalam senyummu. Oh Tuhan, kau ku pinta, bahagiakan mereka sepertiku. Andai aku telah dewasa, ingin aku persembahkan semurni cintamu, setulus kasih sayangmu, kau selalu ku cinta. Andai usiaku berubah, balas cintamu bunda, pelitaku, penerang jiwaku dalam setiap waktu. Oh, tahu kau berharap dalam doamu, tahu kau berjaga dalam langkahmu, tahu selalu cinta dalam senyummu. Oh Tuhan, kau ku pinta, bahagiakan mereka sepertiku. Andai aku telah dewasa, ingin aku persembahkan semurni cintamu, setulus kasih sayangmu, kau selalu ku cinta. I love you ayah, I love you bunda. Nah, teman-teman, kembali lagi kita di dunia anak. Hari ini bersama Sangga 3D Management ada Samuel, ada Naura dan juga Rafael. Nah, kali ini mereka bakal ngapain lagi ya? Seperti tadi mendongeng, bernyanyi. Kira-kira setelah ini ada apa lagi dari mereka? Kayaknya Kak Mita mau tanya sama Samuel deh. Kita mau ngapain lagi nih Samuel? Bercerita dongeng lagi mau dak? Boleh. Kali ini judulnya apa nih? Kancil dan buaya. Boleh. Kalau begitu teman-teman kita dengerin Samuel dan teman-temannya ada Naura dan Rafael akan membacakan dongeng Kancil dan Buaya. Mari kita simak bersama-sama.
Suatu hari, ada seekor kancil yang duduk bersantai di bawah pohon. Suasana hujan yang sejuk membuat kancil keroncongan. Untuk mendapatkan ketimun yang berada di seberang sungai, tiba-tiba terdengar suara dari dalam sungai, ternyata buaya. Kancil yang cerdik itu mempunyai ide untuk menghilangkan rasa laparnya. Kancil berangkat dari duduknya mendekati buaya. "Selamat siang buaya, apakah kamu sudah makan?" tanya kancil berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam seperti buaya tidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Kancil pun mendekat jaraknya dengan buaya hanya 1 meter. "Hai buaya, aku banyak daging segar tapi aku malas memakannya. Tahukah kalau aku tidak suka daging? Aku ingin memberikan daging ini untukmu dan teman-temanmu." Jawab kelinci polos, "Benarkah itu? Aku dan teman-temanku memang belum makan. Hari ini ikan-ikan tidak tahu pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makan." Jawab buaya, "Kegiatan kebetulan sekali. Aku tidak akan kekurangan makanan selama aku mempunyai teman seperti aku." "Benarkah?" Hahaha, kelinci kancil tertawa. "Terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia." Buaya yang polos tanpa ragu-ragu meragukan bilangan, "Aku licik dan suka memanfaatkan teman." Kancil tampak kesal, tapi dia harus sabar untuk mendapatkan mentimun yang jauh di seberang sungai. "Ayo kancil, berbaris, biar aku hitung dan membagi rata makanan." Kancil mulia berhitung, dan kehitungan kesambilan dia langsung melompat menyambar sungai, dan kancil pun tertawa. Buaya pun tertipu oleh kancil. Terima kasih. Oke, jadi tadi ada kancil dan buaya ya pendengar. Nah, setelah teman-teman kita mendongeng, kita juga sudah dengar mereka nyanyi. Tapi Kamita kayaknya rasanya kurang deh. Satu kali lagi Kamita pengen dengar teman-teman ini bernyanyi. Boleh nggak sih? Boleh. Boleh Oke, saja. nah kali ini teman-teman akan nyanyi lagunya Ambilkan Bulanku. Bener nggak sih? Benar. Oke, kalau begitu langsung saja kita bakal nyanyiin lagunya Ambilkan Bulanku. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahaya
Keren banget ya teman-teman. Teman-teman kita dari Please subscribe for new update every week. It's free. kita senang banget bisa ketemu sama 3 teman kita ini. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita nih, kayaknya terakhir deh, Kak Mita mau sedikit tanya-tanya sama teman-teman kita. Ada Samuel, ada Naura dan juga Rafael. Nah, kalau kalian lagi libur nih, biasanya nih kan ini kan Sabtu Minggu. Teman-teman sering ngapain sih kalau lagi libur sekolah? Biasanya di rumah ataukah pergi jalan-jalan bareng keluarga? Kalau Samuel sendiri gimana kalau lagi hari libur? Terkadang ke mall saya sama keluarga dan juga main-main sama adik saya, itu saja. Itu saja. Ya. Kalau bantu-bantu sering nggak bantu-bantu mama di rumah? Misalnya cuci piring sehabis makan ataupun membereskan tempat tidur, itu sering nggak sih? Tidak. Ida. Samuel tipenya main sama adik ya? Iya. Oke. Nah, kalau Naura sendiri gimana Naura? Kalau libur bantu mama terus. Bantu mama terus. Bantu ngapain aja tuh? Jualan, bersih-bersih rumah. Oke, pernah apa misalnya jalan-jalan nggak sih setelah bantu-bantu mama di rumah ya? Naura sama mama dan keluarga sering jalan-jalan juga nggak sih kalau lagi libur? Ya. Oke, nah kalau Rafael sendiri gimana? Lomba. Selain lomba mungkin kalau lagi di rumah liburan ngapain aja? Nonton TV. Nah paling sering nonton TV-nya film apa? SpongeBob. Iya. Dan teman-teman kita pagi hari ini semuanya pinter-pinter, bisa berdongeng, bernyanyi, juga punya segudang aktivitas lain tentunya bersama dengan Sanggar 3D Management pendengar. Oke, di penghujung perjumpaan kita kali ini mau ngomong apa nih sama teman-teman lain yang lagi dengerin kita hari ini? Apakah teman-teman harus rajin belajar ataukah teman-teman harus bergabung bersama Samuel, Naura dan Rafael di Sanggar 3D Management untuk mengasah bakatnya mungkin? Oke, boleh diajak teman-temannya untuk bergabung bareng Samuel dan teman-teman di Sanggar 3D Management. Ya. Harus 3D selalu di hati dan kita lagi seru-seru di 3D. Sekarang kita lagi buat film judulnya Gang Kelinci. Gang Kelinci. Ya. Oke. Mungkin nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan bisa membahas sedikit tentang Gang Kelinci ya, tapi Ya. enggak hari ini. Oke, kalau begitu. Kak Mita ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir bareng Kak Mita di Dunia Anak kali ini, dan pendengar, usai sudah acara kita Dunia Anak hari ini, sampai bertemu lagi di minggu depan. Salam budaya. Hola,